Di pedesaan yang damai, Im Eng Sop yang diperankan oleh Seo Kang Jun, sedang menyeduh kopi di Goodnight Bookshop miliknya. Sementara itu, Mok Hae Won yang diperankan oleh Park Min Yang berjalan sambil menyeret sebuah koper. Saat tiba di rumah bibinya, Eng Sop melihat Hae Won dari seberang tokonya. Dia memanggil bibinya begitu masuk, tapi rumah itu kosong. Tak lama kemudian bibinya Sim Myung Yo yang diperankan oleh Moon Jung Hee datang. Ia bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sini. Dari sini, kita semua tahu Hae Won dan bibinya mempunyai hubungan yang tak akrab. Lalu sang bibi bertanya lagi apakah dia mengambil cuti. Myung Yo lalu terkejut saat Hae Won mengklaim dia tidak punya rencana untuk kembali ke Seoul dalam waktu dekat. Menolak pengalihan topik, bibinya ingin tahu apakah Hae Won serius berpikir untuk tinggal di sini. Sang bibi yang tak pernah melepas kaca hitamnya ini pun menanyakan soal pekerjaannya. Namun Hae Won menjawab ia tak pantas dengan pekerjaannya. Lalu Hae Won memikirkan kembali konfrontasinya dengan seorang siswa yang ia ajar. Pertikaian itu dimulai oleh perilaku buruk siswa yang coba dihentikan oleh Hae Won. Namun saat itu terjadi, mereka bertengkar hebat dan si siswa melaporkan ke ibunya bahwa sang pengajar ini telah melakukan kekerasan terhadapnya. Jadilah Hae Won disidang oleh pemilik akademi. Saat ini, Hae Won pergi jalan-jalan saat malam. Lalu Eng Sop dengan mengendarai sepedanya datang menyapanya. Keesokan harinya, Eng Sop bertanya pada Hae Won berapa lama dia akan tinggal dan Hae Won mengatakan sampai musim semi. Di malam hari nampak Hae Won menghadiri reuni SMA. Di sana juga ada Eng Sop dan ada Jang Woo yang diperankan oleh Lee Jae-wook, siswa paling aktif sekaligus sahabat terdekat Eng Sop. Dalam sebuah pembicaraan, mereka mengambil topik tentang siapa yang menaksir siapa saat sekolah dulu. Tak terkecuali mereka membicarakan Yang Woo yang menyukai Ji Eung Sil yang diperankan oleh Yang Hye Ji. Lalu Yang Woo mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan siapa yang dulu disukai Eng Sop di sekolah. Dengan malu-malu, Eng Sop menjawab Hae Won. Jawaban itu langsung membuat suasana menjadi canggung. Sepulang reuni, di toko buku Eng Sop menulis blog yang berisi buku hariannya. Isi blog itu sering membicarakan tentang sosok yang ia sebut Airin, yang sudah pasti hal itu tertuju pada Hae Won sang cinta pertamanya. Lalu tiba-tiba Hae Won datang dan secara bersama-sama mereka menggedor pintu. Selanjutnya, Hae Won datang untuk menanyakan sesuatu, di mana Eng Sop mengira dia akan membicarakan soal taksir-menaksir tadi. Lalu di saat yang bersamaan adik Hae Won datang yakni Lim Wee yang diperankan oleh Kim Hwan Hee. Adiknya menyebutkan soal Irene dan menanyakan apakah yang dimaksud Irene itu kakak cantik yang sedang duduk bersamanya. Hal itu membuat mental breakdown Eng Sop, sehingga ia panik dan mengatakan Irene itu dirinya. Dalam kilas balik, Hae Won remaja berdiri di stasiun Hyecheon dengan sebuah koper. Dia pergi ke SMA Hyecheon bersama bibinya. Hae Won tidak terlihat senang berada di sana, tapi teman-teman sekelasnya sangat senang karena mendapat siswi pindahan cantik dari Seoul. Lalu saat Hae Won berjalan pulang, cahaya bersinar dari belakangnya. Saat dia berbalik ia melihat Eng Sop menerangi jalannya dengan senter. Keesokan harinya, Hae Won mampir ke apotek dan terkejut saat apoteker mengenalinya. Tampaknya semua orang tahu tentang keluarganya. Lalu sang apoteker bertanya apakah bibinya telah menemui dokter untuk sakit kepalanya. Hae Won terkejut mendengarnya, lalu Jang Woo kebetulan lewat dan membicarakan teman sekelas lama mereka Kim Bo Young yang diperankan oleh Lim Semi. Mendengar hal itu Hae Won nampak ogah membicarakannya. Pada malam hari, Jung Seung Ho dengan bersemangat bergegas bersama kakeknya Jung Gilbok untuk menuju klub buku. Di sana Jang Woo memperkenalkan Hae Won sebagai anggota baru. Dalam sela-sela kegiatan klub, mereka menikmati jeruk keprok panggang bersama. Malam itu, Eng Sop mengingat kembali pertemuan pertamanya dengan Hae Won. Kala itu di kelas musik, guru ingin Hae Won bermain cello untuk mereka, tetapi karena dia tidak membawa cello, dia lalu bermain piano. Eng Sop terpesona dan langsung jatuh cinta. Saat sarapan, Hae Won memeriksa dengan Myung Yo tentang sakit kepala yang disebutkan apoteker. Myung Yo pun mengabaikannya. Ketika Hae Won melihat selebaran yang mengumumkan bahwa Goodnight Bookshop sedang membuka lowongan kerja, dia langsung menuju ke Eng Sop. Tapi dia kecewa menyadari bahwa sebenarnya yang ia cari yang bisa bermain ice skate. Lalu Eng Sop menawarkannya bisa bekerja di toko buku. Lalu, dia akan bekerja di arena skating. Di toko buku,
dia mengatakan padanya tidak banyak yang bisa dilakukan karena mereka jarang mendapatkan pelanggan. Sebagian besar uang toko berasal dari penjualan online. Yang harus dia lakukan adalah menjaga toko saat dia pergi. Dan dengan itu, dia bisa menjaga arena skating. Saat Haewon berjaga, ia melihat keluar jendela, dia tersenyum. Melihat ibu Eng Sop, yakni Yoon Yo Jung menyayanginya. Segera setelah itu, Hui dan ayah mereka Im Jong Pil bergabung dengan mereka. Di malam hari, Jang Woo mampir ke toko, ia lalu membahas Boyong lagi, dan menyampaikan pesan bahwa Boyong ingin menjernihkan beberapa kesalahpahaman antara dia dan Haewon. Haewon menjadi dingin dan mengatakan dia membenci istilah itu. Karena Haewon menganggap itu bukanlah kesalahpahaman, Eng Sop bertanya apakah dia memiliki hal lain yang ingin dia katakan. Lalu Haewon mengingat kembali dirinya saat bertemu Boyong untuk pertama kalinya. Dia senang mengetahui Haewon tinggal bersama bibinya Myung-yo, novelis terkenal. Sejak saat itu, Boyong berusaha untuk berteman dengannya. Hingga suatu hari, Haewon mendengar 3 gadis bergosip tentang ibu Haewon yang membunuh ayahnya. Gadis itu bersumpah dia telah mendengarnya dari teman dekat Haewon sendiri, yakni Boyong. Keesokan paginya, Haewon dengan penuh semangat menuju toko buku. Di sana Eng Sop langsung menawarkan kopi, dan Haewon lalu menggoda Eng Sop tentang satu bir langsung membuatnya mabuk. Saat obrolan hangat itu mulai menuju ke uuan, tiba-tiba seseorang datang dan mengatakan, "Bagaimana kabarmu?" Seorang itu adalah Boyong. Kedatangan Boyong membuat kesenangan Haewon terhenti. Setelah mengatasi keterkejutannya, dia meraih payungnya dan pergi tanpa sepatah kata pun. Lalu tiba-tiba kenangan tentang masalah keluarganya pun teringat. Saat itu Haewon yang pulang sekolah, mendapati rumahnya dipenuhi polisi. Lalu selang beberapa saat Kemduyan ibunya dijatuhi hukuman 7 tahun karena membunuh suaminya dengan menabrakkan mobil mereka dengan tujuan pembelaan diri atas KDRT sang suami. Sejak saat itu, semua orang mengucilkan Haewon dengan kejam. Dia bahkan pergi ke danau dengan maksud menenggelamkan dirinya, tapi seseorang telah menghentikannya saat itu. Di malam hari, acara klub dimulai kembali. Usai kegiatan itu Haewon pulang dan mendapati penginapan yang ia tinggali telah membeku. Saat terjadi perdebatan mereka akan tidur di mana, Haewon dan bibinya akhirnya berakhir menginap di toko Eng Seop. Keesokan paginya, Sujung datang dan mengajak Myung-yo tinggal di rumahnya. Lalu Eng Sop menawarkan Haewon untuk tinggal di toko buku. Usai malam pertama acara menginap, paginya Eng Sop dan Haewon menuju ke kota. Sambil menunggu Eng Sop di kafe, Haewon menjawab teleponnya, yang berasal dari Boyong. Ia ingin bertemu guna menyelesaikan kesalahpahaman. Haewon lalu mengatakan, "Mari kita bertemu saat cuaca membaik." Selanjutnya di toko, Hui malah curhat ke Haewon tentang dia tak punya teman dan merasa ditolak oleh orang yang ia sukai. Haewon lalu mengubah topik pembicaraan dan khawatir tentang kemana Eng Sop menghilang tanpa mengatakan apa-apa. Hui lalu mengatakan hanya ada 4 tempat di mana Eng Sop biasa berada, yakni toko buku, rumah, arena skating dan terakhir suatu pondok di pegunungan. Dia bertaruh saat ini ia berada di pondok itu. Haewon bangun untuk mencarinya. Tapi Hui memperingatkannya bahwa berbahaya pergi di pegunungan pada malam hari. Namun Haewon tetap pergi. Tapi begitu dia ada di sana, kengerian menghampirinya. Seperti yang sudah diduga, Haewon tersesat di hutan dan mulai panik. Lalu dia terus berlari sampai dia menabrak Eng Sop. 혜원아, 너 여기 왜 있어? Usai itu mereka kembali ke rumah, lalu Eng Sop mengingat kembali ketika ia ditinggal ibunya sehingga ia selalu merasa cemas ketika menyayangi seseorang. Keesokannya Eng Sop mengajak Haewon ke kota bersamanya. Di perjalanan, Haewon tertarik pada gantungan di mobil dengan tulisan, "Good Night Irene." 휘랬지. 취했을 때 좋아 아이린 그런 말 했던 거지. 그런 거 아니야? Tiba di kota Haewon kembali bertemu Boyong. Ia menjelaskan dulu dia hanya memberitahu satu gadis yakni Juhi dan dirinya telah berjanji dia tidak akan memberitahu orang lain. Haewon mengatakan hal itu munafik, karena dia juga membuat janji yang sama. 엄마가 살인자라고. 우리 엄마 얘긴 진짜여서. Lalu sebuah berita tersebar bahwa seseorang hilang di pegunungan.
Kita melihat dalam kilas balik bahwa Jang Woo adalah orang pertama yang menyadari bahwa temanya Min Jung hilang. Eng Sop menekankan bahwa mereka perlu menemukannya sebelum malam tiba ketika suhu turun. Tim penyelamat yang mencari tidak dapat menemukannya. Haewon muncul dengan Myung Yo dan Su Jung. Di hutan, Eng Sop melakukan pencariannya sendiri dan menemukan sepatu Min Jung. Tak lama setelah itu Eng Sop menemukannya. Di lereng, Hui menjelaskan pada Haewon bahwa Eng Seop mengambil rute yang berbeda dengan polisi karena dia akrab dengan gunung. Haewon sangat khawatir. Tapi Hui menertawakannya karena kakaknya sangat mengenal dengan daerah itu. Haewon mendengar butuh 3 jam untuk mencapai puncak, tapi Myung Yo mengatakan itu tidak berlaku untuk Eng Sop. Haewon terlihat kesal karena ia merasa mereka terlalu bergantung pada Eng Sop. 와, 이 언니 미준 여사랑 똑같은 말을 하네. Sesaat kemudian Eng Sop datang membawa Min Jung. Lalu Haewon bergegas menuju Eng Sop, tapi keluarganya sampai di sana lebih dulu. Eng Sop pulang dengan keluarganya malam itu, dan ibunya memarahinya untuk berhenti menyelamatkan orang di gunung. Ayahnya beralasan bahwa tidak ada orang lain yang sebaik dia di pegunungan, tapi istrinya murka dengan kata-kata suaminya itu. Lalu di malam itu, ada pertemuan klub buku yang penuh kehangatan dan persahabatan. Usai acara klub dalam perjalanan keluar, Jang Woo memberitahu Eng Sop bahwa Min Jung ingin bertemu dengannya. Haewon segera bertanya dengan ketus, "Kenapa?" Lalu Jang Woo menjelaskan ia ingin berterima kasih. Begitu mereka sendirian, Eng Sop memberikan tas kepada Haewon, yang berisi sepasang sepatu bot baru yang kokoh. Lalu singkat waktu, ada seseorang wanita tiba di halte bus. Sepertinya itu adalah ibu Haewon, dan secara kebetulan Haewon berpapasan dengannya. 엄마. Dalam pertemuan dengan ibunya Sim Myung Ju yang diperankan oleh Jin Hee Kyung, Haewon mengingat kembali dirinya yang berusaha mengunjungi ibunya di penjara, tetapi ia selalu menolak kunjungan dan termasuk surat-surat yang dia kirim. Lalu Haewon memberitahu Eng Sop bahwa ibunya ada di sini. Ia berbagi bahwa dia hanya melihat ibunya 2 kali setahun. Sekalinya mereka bertemu keduanya hanya diam. Sesaat kemudian bibinya ikut nimbrung. Myung Yo mengoceh kepada Haewon dan Eng Sop. Dia menunjukkan dirinya sebagai yang paling gila di sekolah, namun ternyata masih ada yang paling gila lagi, yakni ibunya Haewon. Saat mereka makan malam keluarga yang menegangkan, Eng Sop memeriksa toko buku di kota. Pemiliknya ingin tahu apakah rumor bahwa Myung Jo telah kembali adalah benar. Pemiliknya berkomentar bahwa, di sekolah menengah, dia cantik dan dingin, dan itu merupakan pesonanya. Semua anak laki-laki menyukainya. Dia berasumsi Myung Jo akan menjalani kehidupan yang bahagia setelah dia menikah, namun yang terjadi malah tragedi. Keesokannya keluarga Haewon ke kota. Lalu tak sengaja ia melihat Eng Sop mengobrol di kafe bersama Boyong. Haewon pun dongkol. Keesokan paginya ibu Haewon menemui Eng Sop untuk berbicara dengannya. Ada apakah gerangan? Namun ternyata ibu Haewon mendengar dari Myung Yo. Eng Seop mengenal seseorang bernama Park Hindol yang tidak lain adalah pemilik toko buku di toko. Dia meminta untuk mengembalikan banyak suratnya. Dalam sebuah flashback Eng Sop kecil, yang berusia 10 tahun bertemu ibu Haewon, ia memujinya cantik. Ibu Haewon yang tersenyum lalu membuka kaca hitamnya, dan terlihat mata hitam lebam. Dia bertanya apakah dia masih berpikir dia terlihat cantik. Lalu dalam perbincangannya, Eng Sop menjelaskan bahwa Boyong menelepon dan meminta untuk bertemu tiba-tiba. Ketika mereka bertemu, dia meminta bantuannya agar bisa bertemu Haewon lagi. Dia telah lama menderita karena selalu merasa bersalah. 이라는 시입니다. Lalu saat mereka berkemas-kemas usai acara klub, seorang pria datang. Ketika ia akan menanyakan sesuatu, ia berhenti dan melihat Haewon dengan seksama. Ia menanyakan apakah kamu Haewon. Dalam sebuah kilas balik, pria itu juga menanyakan hal yang sama persis ketika sekolah. Lalu terjadilah kontes menatap 2 pria dan 1 wanita. Sudah jelas ini adalah aura cinta segitiga. Berawal di sekolah dan berlanjut ke kehidupan dewasa. Wow, sangat menarik. Nampaknya Eng Seop mendapat kompetitor. Dalam sebuah flashback, Haewon baru saja menolak ajakan kencan Choi Yung Hun. Lalu Boyong terheran mengapa ia menolaknya. Padahal dia adalah bagian dari top 3 siswa terganteng, setidaknya dia ada di peringkat 3. Selanjutnya dia memberitahu bahwa nomor 2-nya adalah Jang Woo.
ia adalah siswa terpintar sekaligus ketua OSIS, lalu dia menunjukkan si nomor 1 yakni Yongwoo yang diperankan oleh Kim Yang-dae. Iya benar ia adalah orang paling ganteng di kelas, sekaligus orang yang baru saja ditemui Haewon. Namun Boyong memahami jika Haewon tak menyukai ketiganya, karena ia pun juga begitu. Suatu hari seorang anak laki-laki memberitahu Haewon bahwa Yongwoo ingin bertemu dengannya. Ia memerintahkan Haewon untuk bergabung dengan kelompok teman-temannya yang bermain-main di area terlarang di belakang sekolah, tapi sesampainya di belakang sekolah, Haewon berbalik dan mengabaikan ajakan Yongwoo. Sejak penolakan itu, dia mengabaikan Haewon dan menggoda gadis lain. Selang waktu, Eng Seop melihat Haewon memperbaiki sepedanya sepulang sekolah yang rusak tapi ia segera pergi ketika Jang Woo muncul dan membantu Haewon. Kembali dari flashback, di toko buku Yongwoo menemui Haewon dalam basa-basi. Haewon menyarankannya untuk datang juga saat reuni. Lalu Yongwoo memberikan nomor dalam secarik kertas. Haewon menanyakan apakah ia kesini hanya untuk memberinya ini. Karena saat ini dia tak mempunyai HP sebab ia telah membuangnya. Yongwoo pun menyuruhnya untuk memikirkannya kembali tentang apa yang ia berikan dan menghubunginya kelak. Kemudian tiba hari reuni akbar, Haewon mengobrak-abrik lemari pakaiannya dan mengenakan gaun hitam sederhana yang cantik. Myung Yo berkomentar, betapa cantiknya. Haewon dengan narsis menjawab, aku selalu cantik. Bibinya menjelaskan bahwa dia sedang berbicara tentang perhiasan yang dia kenakan. Lalu Haewon terkejut melihat Yongwoo menunggunya di luar. Ketika dia mengatakan mereka harus pergi bersama, Haewon secara autopilot melihat ke arah toko buku sebelum masuk ke mobil Yongwoo. Di sekolah, reuni dipadati para alumnus dari semua angkatan. Terlihat mereka menyapa teman-teman lama dengan antusias. Haewon dan Yongwoo tiba tepat saat Jang Woo memulai pidato pembukaannya untuk acara tersebut. Ketika Jang Woo mempunyai waktu sela, dia pergi ke Eng Sop untuk bergibah bahwa Haewon datang dengan Yongwoo. Eng Sop terlihat terkejut tetapi mencoba staying cool. Namun perasaan tak pernah bohong, Eng Sop melihat Haewon dari jauh saat Jang Woo mengoceh. Lalu Haewon dan teman-teman masuk ke dalam sekolah dan melihat foto-foto buku tahunan. Haewon bertanya di kelas mana Eng Sop berada. Gadis-gadis terkejut mendengar fakta bahwa bahkan dia tidak tahu dia ada di kelas mereka sendiri. Waduh, kasihan sekali Eng Sop. Haewon menjelaskan bahwa dia melewatkan banyak kelas tahun itu dan bahkan tidak memiliki foto kelulusan. Di sisi Yongwoo, ia mencari Haewon dan melewati Jang Woo dan Eng Sop. Jang Woo tertawa karena Eng Sop benar-benar terganggu oleh Yongwoo. Saat keluar dari kafe, Haewon bertanya pada Hui di mana Eng Sop, tapi Hui tidak melihatnya. Haewon berkeliaran dan berakhir di ruang musik. Saat dia memainkan musik yang sama dengan yang dia lakukan di kelas musik, Yongwoo diam-diam masuk untuk mendengarkan. Mereka lalu berjalan keluar bersama, dan Yongwoo berbagi bahwa dia membenci kota ini karena membawa kenangan tentang ayahnya yang menakutkan. Dia mengatakan padanya bahwa dia kembali hanya untuk melihatnya lagi. Dia tersenyum dan mengatakan dia merasa terhormat. Haewon mengakui bahwa dia juga membencinya di sini setelah semua orang membulinya. Mereka melewati tanda dilarang masuk tanpa izin, dan Haewon mengklaim bahwa dia dulu takut akan hal itu. Itulah mengapa ia dulu mengabaikan ajakan Yongwoo. Haewon lalu mengaku bahwa dia dulu merasa terselamatkan oleh Yongwoo karena ia membantunya saat dikucilkan. Lalu suara Jang Woo bergema di interkom yang memerintahkan semua orang untuk berkumpul karena lampu akan segera padam. Yongwoo segera mulai mengatakan sesuatu, tapi Haewon menyela bahwa dia tidak ingin tahu bagaimana perasaannya tentang dia sekarang. Yongwoo bertanya apakah ada orang lain di hatinya. Dia tersenyum dan mengatakan ada seseorang membuatnya merasa hangat ketika dia bersamanya. Wah, ada yang pecah tapi bukan gelas. Melepaskan diri dari Yongwoo, Haewon pergi mencari Eng Sop. Tiba-tiba, dia mendengar namanya. Haewon berbalik dan melihat Eng Seop datang ke arahnya. Setelah itu mereka berhenti beberapa langkah satu sama lain. Haewon menatapnya, penuh dengan kasih. Tepat saat dia bertanya apakah ada yang salah, lampu padam. Aku menyukaimu, Haewon mengaku dalam kegelapan. Aku menyukaimu, Im Eng Sop, dia mengulanginya lagi ucapannya. Ketika mendengar perasaan Haewon, Eng Sop nampak kebingungan dan berakhir dengan melarikan diri setelah mengatakan baiklah. Usai acara reuni, Haewon masih tak percaya apa yang ia baru saja dapati. Ia nampak linglung di mobil bersama teman-temannya dalam perjalanan pulang. Keesokan harinya, Hui menemui Haewon dan mengatakan ia melihat semuanya. Ia pun berbalik menggurui Haewon tentang patah hati,
keadaan berputar 180 derajat sekarang. 없을까? 네, 없죠. Selanjutnya Haewon kembali ke sekolah untuk membantu Jang-woo bersih-bersih sekolah usai acara. Lalu Jang-woo secara tersirat meminta Ji Yeon untuk menelepon teman-teman lain untuk membantu. Ji Yeon tahu kode itu. Ia paham benar bahwa yang dimaksud adalah memanggil orang yang disukai Jang-woo yakni Ji Eung-sil. Saat mereka membersihkan, Ji Yeon bertanya pada Jang-woo mengapa Eung-sop tidak memiliki foto kelulusan. Jang-woo menjelaskan Eung-sop tidak berada di sini selama 3 tahun setelah itu. Setelah itu Eung-sop kembali. Dia menyelesaikan wajib militernya sebelum membuka toko buku. Jang-woo mengakui meskipun berteman baik, dia tidak tahu banyak tentang Eung-sop. Ji Yeon ingat bahwa Eung-sop tidak memiliki hal apapun yang berharga untuk dirinya. Jang-woo pun setuju akan hal itu. Ia tak pernah terlihat menyesali apapun saat ada yang hilang. Namun Jang-woo meralat hal itu, karena ia ingat Eung-sop pernah sangat kebingungan ketika mencari sebuah gantungan kunci. Sebuah gantungan dari kelas pengerjaan logam, hal itu memicu ingatan Haewon. Dia tiba-tiba ingat membuat gantungan kunci yang diwajibkan mereka berikan kepada orang yang akan duduk di sebelah mereka. Mengingat hal itu Haewon tersenyum dan tiba-tiba pergi. Kemudian, ketika Eung-sil muncul, Jang-woo mulai kena mentalnya dan melarikan diri. Dalam sebuah flashback, Haewon memberikan gantungan kunci yang ia buat ke Eung-sop, dan ia juga mengingat bahwa gantungan di mobil bertuliskan Airin adalah benda yang sama yang ia berikan dahulu. Di toko buku, Eung-sop memikirkan pengakuan Haewon. Tepat ketika dia menuju ke terasnya untuk membaca, Haewon datang sambil menanyakan gantungan itu. Tapi Eung-seop mengelak dan hal bertambah runyam ketika Boyong juga muncul. Selang hari, Haewon mendapat telepon dari Eung-sop yang terdengar sakit. Ia menyuruhnya untuk tidak masuk dan mungkin ia tidak akan membuka toko selama beberapa hari. Haewon pun frustasi mendengar hal itu dan menuju ke toko. Tapi di toko sudah dalam keadaan terkunci, dan nampaknya kegiatan klub ke depan juga akan dihentikan. 누추하잖아! 너무너무 누추하잖아! Ibu Eung-sop lalu menemukannya sakit dan memarahinya untuk pulang ke rumah agar ia bisa merawatnya. Melihat kakaknya begitu disayang, Hui pun cemburu dan ngomel. Jong-pil bergabung dengan istrinya, lalu istrinya dengan cemas mengatakan, dia teringat dulu Eung-sop pernah menghilang. Keesokannya Jang-woo mendapat kunjungan dari Eung-sil di tempat kerja. Di sana ia mengantarkan lauk pauk untuk orang-orang di desa sebelum ia balik ke kota. Sedangkan di rumah Eung-sop, apa yang dikhawatirkan ibu Eung-seop terjadi. Eung-sop menghilang dan membuat ibunya panik menelepon tiap orang, tapi menurut Hui itu tidak ada gunanya. Dia pasti berada di gunung, kesanalah dia pergi setiap kali dia menghilang. Sementara itu, Jang-woo menelepon Haewon, meyakinkannya bahwa Eung-sop akan baik-baik saja. Tidak dapat berhenti khawatir, Haewon pergi ke gunung. Saat Haewon berjalan sendirian melalui hutan, ia mengingat kembali percakapannya dengan Eung-sop, yakni tentang ibu kandungnya yang meninggalkannya dan akhirnya diasuh oleh keluarga Hui yang menganggapnya seperti anaknya sendiri. Lalu usai bersusah payah, Haewon berhasil sampai ke kabin dan melihat cahaya dalam rumah pondok. Saat ini Eung-sop masih terbaring tak sadarkan diri, di suatu tempat di hutan. Ia mengingat kembali ketika masih kecil, di mana ia bahagia dengan keluarga aslinya. Lalu dia terbangun setelah mendengar Haewon memanggil namanya. Dia berjuang dengan tubulung lainnya untuk menuju asal suara Haewon. Setelah bangkit dan sampai kabin ia terkejut melihat Haewon. Di dalam kabin, Haewon mengatakan dia pikir dia ada di sana karena lampu menyala. Eung-sop menjelaskan bahwa dia selalu menyalakannya sehingga orang yang tersesat punya tempat berteduh. Lalu Haewon mengatakan kepadanya bahwa semua orang khawatir karena dia sudah pergi begitu lama. Dan Eung-seop masih bersikap dingin pada Haewon. Ia menyuruhnya untuk tidak datang. Nampaknya seseorang sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Nampak Haewon menahan air matanya. Keesokan paginya, Haewon tidak terlihat begitu baik tetapi tetap pergi ke toko buku. Dia berhenti di depan pintu, mengingat sikap Eung-sop malam sebelumnya. Eung-sop keluar sebelum dia bisa masuk. Mereka berdiri di luar dengan canggung. Haewon bukan satu-satunya yang kesal terhadap Eung-seop. Ibunya juga memberinya silent treatment. Eung-sop meminta maaf sambil menyembunyikan air matanya. Eung-sop lalu berjanji untuk tidak pergi ke sana lagi tanpa izin ibunya. Selama di toko buku, Haewon tertular flu Eung-sop.
Di sisi lain Bibi Haewon memberitahu Sujung bahwa sepertinya dia akan segera menulis novel lain karena dia telah menghabiskan semua uang yang ia miliki untuk perbaikan penginapan. Sujung menjadi bersemangat, tetapi Myungyo memperingatkannya untuk tidak terlalu berharap. Saat itu Jang Woo mampir. Dia menurunkan beberapa barang yang diminta Eng Sop dan memberikan kartu nama Yongwoo pada Haewon. Ia diminta untuk memberikannya padanya dan menyuruhnya mampir ke kafenya bila Haewon di Seoul. Ketika Eng Sop menyadari Haewon tertidur karena sakit, dia menelpon Hui untuk membawa obat flu. Lalu Haewon bangun tepat sebelum semua orang tiba di klub buku. Sujung memulai pertemuan dengan artikel menarik yang dia baca tentang seorang pria berusia 80 tahun yang memutuskan untuk bepergian dan tersesat. Semua orang kecuali Sujung berpikir itu adalah cerita yang menyedihkan. Hui mencatat bahwa cerita pria itu terdengar seperti novel Bluebird. Kedua cerita tersebut menampilkan orang-orang yang bepergian untuk menemukan sesuatu tetapi kembali tanpa menemukannya. Saat Seng Ho mengasihani karakter utamanya, Hui meyakinkannya bahwa mereka menemukan kebahagiaan ketika mereka kembali ke rumah. Jadi itu happy ending. Namun Haewon dan Hyun Ji kurang setuju. Mereka pikir itu hanya alasan untuk menghibur diri. Di Seoul, Myungyo berdiri di luar sebuah rumah besar dan melihat seorang pria seumurannya dan wanita muda bermesraan. Setelah anggota klub buku pergi, Eng Sop mencoba memberi Haewon obatnya, tapi dia menolaknya. Lalu Haewon pulang dan menangis, mengingat Eng Seop masih belum menjawab pernyataan cintanya. Keesokan paginya, Eng Sop memikirkan pengakuan Haewon. Lalu keduanya pergi ke gunung. Dalam perjalanan yang canggung, keheningan terpecah ketika Haewon melihat sesuatu yang terlihat seperti kuburan. Eng Sop mengatakan itu tempat di mana kecurigaan menjadi kenyataan. Jika kamu menduga sesuatu akan terjadi saat berdiri di sana, kemungkinan besar itu akan menjadi kenyataan. Tiba di puncak, Haewon menikmati pemandangan indah, namun sulit baginya untuk melihat mata Eng Seop, setelah ia merasa bahwa dia tidak menyukainya. Haewon mulai mengatakan mereka harus balik, tetapi Eng Sop meraih lengan bajunya dan menariknya. Tanpa sepatah kata pun, Eng Sop menciumnya. Wah, ada yang berlayar tapi bukan kapal ini.